Mari kita buat rendang jengkol yang tidak bikin bau mulut dan tidak bikin bau kamar mandi. Pasti dijamin. Let's go cara buatnya. Pertama, kita kupas jengkolnya sebanyak sekilo saja. Kupas jengkolnya sampai habis. Teman-teman mohon bantu subscribe-nya ya. Jaminan tidak bau kamar mandi ya, dan tidak bau mulut. Nah, karena dia wangi, pakai rempah-rempah. Cara membuatnya pakai rempah-rempah. Oke. Kemudian biji dalamnya juga dikupas agar waktu direbus itu ada kapur putihnya menghilang. Itulah kapur yang membuat bau sangat menyengat pada jengkol. Kalau udah dibelah kayak gini, dia kapurnya menghilang dan empuknya pun cepat. Kemudian dicuci ya, jengkolnya cuci, tambahkan garam, tambahkan gula sedikit. Nah, ini rempah-rempahnya yang bikin tidak bau. Ada daun pandan. Nah, daun pandan ya. Kemudian pakai daun salam. Pakai daun salam beberapa lembar. Pakai serai ya, 2-3 batang aja lah, udah dipotong-potong. Kemudian pakai lengkuas. Nah, itu lengkuas ya, pakai lengkuas. Jangan lupa tadi taruh garam sama gula. Kemudian direbus sampai kulitnya mengelupas ya, direbus sampai empuk. Nyalakan kompornya, jangan lupa ditutup ya. Oke, cara buat sambelnya ataupun bumbunya, bumbu rendangnya. Ini bumbu rendang khas Aceh ya, khas Aceh, Aceh Utara biasanya. Ada bawang merah di blender, cabai juga di blender. Kemudian ada bawang putih, kunyit, ya. Ada jahe, nah ini jahe. Ada kemiri, tambah sedikit aja kemiri. Ada beberapa kemiri ya, ada bawang putih, ada beberapa bawang putih juga, itu lihat tuh ya. Kemudian jangan lupa taruh airnya untuk di blender ya. Pakai ketumbar, saya pakai ketumbar bubuk karena nggak ada ketumbar itu ya. Kemudian dicoper sampai halus ya. Lalu ditumis. Nah, jangan lupa ditumis pakai minyak sedikit. Nah, ditumis dulu bumbunya sampai kering ya. Nah, pertama tumis bawangnya dulu sampai menguning hingga harum dia. Tumis bawangnya sampai menguning ya, digoreng dulu bawangnya sampai kuning. Nah, baru masuk daunnya nih. Ini yang paling penting ya. Ada daun pandan, serai, lengkuas, sama daun apa itu namanya ya, daun salam. Saya tidak ada daun jeruk. Jika ada daun jeruk, pakai 3 lembar aja, lebih enak, lebih wangi ya. Kemudian tuangkan bumbunya, lalu tumis dia sampai mengering. Jangan lupa tambah gula 1 sendok ya. 2 sendok juga boleh tambah gula, lebih enak karena jengkol dia kalau manis enak ya. Jangan lupa tambah garam juga. Nah, kemudian kita parut kelapa untuk kita buat kelapa gongseng. Nah, kelapa cukup 1 aja untuk santan rendangnya, namun nanti disisihkan sedikit untuk digonseng ya. Nah, kita sekarang parut kelapa udah selesai. Mari kita gonseng kelapanya. Ayo, nyalakan kompor. Nah, kita gonseng sedikit kelapanya untuk di blender, nanti digiling ya. Lebih bagus dihaluskan pakai batu, pakai penggiling batu itu tuh lebih bagus karena teksturnya lembut. Nah, saya tidak ada batu, jadi saya nanti pakai blender. Nah, ini digonseng dulu ya sampai menguning, tapi jangan berhenti gonsengnya, nanti gosong. Kalau sudah gosong nggak enak, pahit. Nah, ini kita langsung masuk chopper ya. Kita chopper yang sangat halus ya, halus banget biar tidak ada ampasnya nanti. Nah, kemudian saya peras kelapanya untuk kita buat rendangnya. Santannya patinya saja ya, pati.
Ingat ya, patinya saja biar kental. 1 buah kelapa untuk sekilo jengkol sudah cukup, nggak usah banyak-banyak kali. Saya gongseng kelapa tadi udah saya blender, saya campurkan dengan santan. Nah, lalu saya saring kembali karena saya tidak suka ampasnya, karena dia di gonsengan kelapa tuh ada ampasnya sedikit. Tapi kebanyakan orang tidak disaring lagi karena enak juga ampasnya, udah licin ya. Tapi saya kurang suka. Kalau memang nggak disaring boleh juga ya. Nah, jengkolnya udah empuk. Lalu kita cuci jengkolnya, cuci yang bersih. Ini nggak bau sama sekali, malah wangi ya. Karena banyak rempah-rempahnya nih, wangi. Ini nggak membuat bau kamar mandi. Pipis kita pun nggak bau, mulut pun nggak seberapa bau. Pokoknya baunya wangi, bukan bau jengkol yang mentah gitu, nggak. Tapi baunya wangi. Nanti ketika di kamar mandi pun nggak seberapa baunya wangi malah. Ya, tipnya buatnya kayak gini, dicuci bersih beberapa kali cucinya. Lalu jengkolnya digeprek biar bumbunya masuk, meresap ke dalam jengkolnya ya. Meresap, nanti enak dia, terasa bumbunya. Digeprek lalu sampai gepeng dia, sampai habis digeprek ya, satu persatu sampai habis. Nah, ini udah siap, udah selesai digeprek. Lalu kita masukkan ke dalam bumbu yang kita tumis tadi yang udah kering. Kan tadi udah kering bumbunya, kita masukkan jengkolnya nih. Nah, kita lumurin dulu dengan bumbunya ya, baru kita masukkan santan. Nah, santan yang udah saya campur dengan kelapa gonseng tadi. Nah, santannya nggak usah banyak kali, cuman yang kentalnya saja. Nah, kita aduk sedikit biar tercampur merata, kemudian kita tutup. Nah, proses masak jengkol memang harus ditutup dia biar cepat matang. Nah, kalau sudah mengering dia, dibuka tutupnya, lalu diaduk. Nah, diaduk supaya tidak ada gosong bawahnya. Lalu ditutup kembali, masak dia sampai kering, sampai benar-benar jadi rendang seperti ini. Oh, ini enak sekali teman-teman. Ini udah masak ya, ya Allah enak banget ini. Empuk jengkolnya, wangi, ya Allah rendangnya cukup enak, manis. Teman-teman bantu subscribe ya supaya channel Dapur Piatu ini bisa berkembang ya.